tim Onyx yang sudah mulai bersiap-siap kali ini menuju game yang pertama. Dan aku penasaran banget sih, akankah mungkin Kadita dari seorang Godiva ini bisa menjadi salah satu respect band? Karena kita tahu Godiva dengan Kaditanya ini yang berhasil memecahkan poin dari Aura Fire pertama kali, Om Wawa. Oke, dan kita melihat dulu untuk tim head to head by Nimo TV di sini, di mana untuk bandingnya agak sedikit berbeda. Onyx mereka lebih care terhadap Pakito yang bisa memenangkan laningnya dan juga untuk linknya sendiri. Sedangkan Aura Fire ini lebih waspada terhadap hero-hero yang bisa melakukan pick off dengan adanya Saber dan juga dengan adanya Matilda. Karena Onyx Esports mereka adalah user untuk Matilda sendiri. Kita tahu bagaimana Matilda kalau dipakai dari Onyx ini akan memberikan langsung pressure ke arah jungler milik lawannya sendiri. Dan untuk most pick-nya ada Chow, ada Ruby, dan Ruby di sini kalau menurut Om Wawa pribadi sudah mulai menjadi salah satu hero yang naik ke tier S ya. Karena rata-rata beberapa penampilan dari Ruby kemarin terutama, ini kalau nggak di-ban, otomatis akan masuk ke dalam first pick juga bagi tim yang mendapatkan Ruby sendiri. Jadi Ruby pastinya nggak bakal dilepaskan dengan cukup enak juga. Apalagi Aura Fire, mereka punya kecenderungan banget besar untuk menggunakan Ruby. Jadi dua-duanya, Onyx, Aura Fire sama-sama punya kecenderungan untuk menggunakan Ruby. Dan yang pasti ini Esmeralda harus diwaspadai. Esmeralda dari Keira yang bisa bermain ketika masuk ke mid dan juga late game, Ranger Mas. Yes, bener banget. Tapi Ruby ini banyak banget counternya, kita tahu ya. Masih banyak juga dari bisa crowd control, bisa juga mungkin dengan adanya satu buah life drain ya, kita bisa dipotong dari life steal-nya. Masih banyak sebenarnya. Cuma dengan penggunaan Ruby yang luar biasa tepat di orang yang tepat, itu bahkan hampir Ruby ini tidak bisa tumbang, Opung. Dia tahu cara ngambil life steal-nya, dia tahu cara kapan mainin pasifnya. Tapi gak segampang itu menggunakan Ruby, Italia. Yes, aku setuju banget sih, karena Ruby bisa dibilang salah satu stopper ya, apalagi untuk hero-hero yang banyak dash seperti mungkin Benedetta nanti di laning phase-nya. Tapi akankah kali ini kita akan melihat adanya Ruby yang menjadi respect band? Karena mengingat seperti yang Om Wawa bilang, dari kedua belah tim ini bisa dibilang Ruby merupakan salah satu power pick dari mereka. Dan ini dia, langsung aja kita masuk ke draft band and pick-nya di game kita yang pertama. Sudah ada Barats dan juga Pakito. Dua hero yang bisa dibilang merupakan frontliner yang cukup kuat, kali ini langsung di-ban Ranger Mas. Yes, bener banget. Dan bahkan kali ini Jauhead sudah tidak ada lagi untuk tim Onyx Esports. Kita tahu Jauhead dari seorang Keyboy dapat mendominasi jungler seperti kata Samsung Ways to Victory. Tapi Pakito untuk Keira tidak akan ada bermain. Keira ini menggunakan seorang Pakito. Bahkan gameplaynya juga bisa mirip-mirip untuk cutting-cutting ke arah belakang, langsung menuju ke arah backline, dan cukup berbahaya ketika teamfight untuk Aura Fire, Thalia. Yes, cukup berbahaya, tapi kita melihat juga statistik dari Hike dan juga Suns. Sama-sama jungler dari kedua belah tim, di mana 70% kill participation dipegang oleh Suns. Sangat berbeda jauh dengan adanya Hike, karena kita tahu gameplay dari Suns ini dia farming dulu di early. Dia farming, dia ngebiarin teman-temannya buat space buat dia. Dan ketika dia sudah cukup kuat untuk mendapatkan itemnya, dia baru selalu berotasi bersama teman-temannya. Itu kenapa dari kill participation Suns ini cukup terpaut tinggi. Dan Pauveus sudah di-ban otomatis. Akankah kita akan melihat adanya Esmeralda kali ini, Om Wawa? Iya, besar kemungkinan Esmeralda bisa diamankan oleh Onyx Esports di first and second pick-nya. Tapi sekarang juga masih banyak banget yang terbuka. Hayabusa masih terbuka, Ruby juga bahkan masih ada kalau mau langsung diamankan oleh Aura Fire sebagai first pick. Dan dengan asumsi bahwa melihat Jauhead yang di-ban dan juga Barats yang di-ban oleh Aura Fire, di sini mereka gak ingin untuk terkena early pressure dari Onyx Esports. Jadi mereka sudah membuang kedua hero tersebut, dan satu lagi yang akan dibuang dari Aura Fire seharusnya akan mengarah ke romer-romer yang cukup mengganggu pergerakan dari jungler mereka sendiri. Oke, Xbox satu hero yang sangat sustain, yang bisa menjaga diri sendiri, bisa memenangkan laning juga. Kali ini sudah di-ban oleh Aura Fire. Jadi Hayabusa kebuka lebar, Matilda masih ada juga bisa diamankan oleh Aura Fire, Ranger Mas. Yes, bener banget. Tapi di sisi lain, dari tim Onyx Esports, mereka masih ngebuka untuk Matilda juga. Matilda, kalau Aura kita tahu dengan Chow-nya bisa di sisi fleksibel antara seorang Kabuki ataupun dari Godiva itu sendiri. Tapi dengan adanya Matilda yang terbuka, akankah Onyx Esports mengamankan itu ataukah dia mau diadu? Harley juga masih terbuka dengan sangat bebas, dan Harley bisa saja digunakan untuk seorang Suns menjadi jungler, dan ternyata Matilda masih menjadi pilihan. Dan first pick dari Aura Fire
terbuka bebas untuk Harley. Kalau misalnya dari Hai mau main Link dan ternyata jatuh ke hadap Hayabusa terlebih dahulu, Thalia. Yap, Hayabusa salah satu power hero juga bagi seorang Sans. Maksudnya kali ini langsung aja di-pick oleh Aura Fire. Selain itu Hayabusa bisa dibilang fleksibel juga ya. Dia bisa ditaruh di side lane, dia bisa ditaruh di mid lane atau bahkan sebagai jungler. Tapi kali ini dari Onyx Esports, akankah mungkin mereka mengamankan dari sisi Popol Kupanya dulu, Romer? Harley juga masih ada seperti Ranger Mas bilang, masih banyak banget sih option untuk Onyx Esports. Dan menurut aku Popol bisa menjadi salah satu pilihan yang baik karena Popol bisa membuying time bagi Sanse ini untuk mengamankan jungle-nya dulu di early game, Omowa. Iya, Popol, Ruby, dua hero yang bisa diambil oleh Onyx Esports sekarang. Let's see. Harley, Esmeralda, oke. Respon yang cukup unik dari Onyx Esports, jadi mereka tidak akan membiarkan Keira untuk menggunakan Esmeralda, langsung diambil saja karena Esmeraldanya di sini bisa dipakai oleh Boots ataupun oleh cewek sendiri. Harley-nya ini masih cukup fleksibel, kita tidak bakal tahu apakah akan dipakai oleh Sans ataupun Drian nantinya sebagai mid laner. Tapi besar kemungkinan kita juga akan melihat di sini Harley dipakai oleh Sans karena dia cukup tangguh ya untuk hero-hero yang cepat dive in dan juga cepat keluar dari battlefield itu sendiri. Tapi Aura Fire respons mereka ada Ruby yang masih terbuka sekarang kalau mau diamankan. Tidak untuk Ruby, Lilia bersama dengan Baxia yang menjadi soft counter untuk Esmeralda, Thalia. Ini kalau misalnya dilihat dari Aura Fire ya, mereka cukup unik ya. Mengamankan Lilia dan juga Baxia di phase awal. Apakah ini nggak terlalu mahal, Ranger Mas? Kalau menurut gua sih mahal untuk yang Baxianya ya. Tapi kalau untuk yang Lilia, it's okay, no problem. Tapi kalau untuk yang Baxia ini agak sedikit mahal karena bisa kita bilang udah terlihat jelas gameplay seperti apa yang bakal dia mainkan. Roamernya berarti udah pasti Baxia harusnya. Betul. Kecuali ya seperti dulu. Ketika Baxia berada di offlaner kembali untuk melawan Esmeralda. Itu meta season berapa ya, Opung lupa aku. Pokoknya di mana season itu Baxia itu berada prioritaskan untuk di samping memang untuk melawan Esmeralda. Nah, kali ini kalau Aura Fire taruh Baxianya sebagai posisi itu baru masih tidak mahal. Tapi kalau dia sudah memposisikan Baxianya sebagai roamer, yang sudah pasti kenapa mahal, gameplaynya sudah terbaca, Thalia. Iya benar-benar aku setuju banget sih karena roamer dari Baxia sendiri ini bisa menjadi pick untuk di fase ban yang kedua, tapi dari Onyx Esports ternyata langsung aja respect ban banget terhadap Kadita yang dimiliki oleh Godiva. Nggak mau lagi ada surprise attack nantinya atau kecolongan poin dari Onyx Esports. Otomatis Kadita merupakan pilihan yang tepat. Tapi dari Aura Fire, mereka masih bisa nge-ban ke arah side lane-nya, bahkan ke arah jungle-nya. Karena walaupun sudah ada Harley di sini, Harley masih bisa dijadikan untuk mid laner bagi Onyx Esports, Om Wawa. Iya, dan sebenarnya dari Aura Fire ya, mereka bisa unggul untuk segi mobilitas. Kita tahu bagaimana ketika Baxia ditaruh sebagai roamer, ini cepat banget untuk nge-backup XP dan juga di gold lane-nya. Jadi sebenarnya masih tidak menutup kemungkinan dari kedua hero ini ya. Baxia bersama dengan Hayabusa bisa nge-roam dengan sangat enak sekali untuk nge-backup karena penting sekali. Di bawah menit yang kedua, kalau roamer dan juga junglernya bisa dapetin 1 ataupun dapetin 2 point kill, ini bakal cepat untuk bisa ke snowball. Dan itu dia lapu-lapu. Jadi tanpa satu buah side yang bisa nge-burst atau memberikan physical damage anti CC juga, ada lapu-lapu yang sudah di-ban. Dan last ban-nya di sini masih untuk hero bagi Godiva kah? Karena kalau Om mau ngelihatnya di sini ban-nya Kadita berarti seharusnya Baxia nggak bakal dipakai oleh Godiva. Bisa jadi memang bener kayak yang Ranger Mas bilang tadi, ini bakal main di side lane untuk mengatasi Esmeralda, Ranger Mas. Yes, benar banget. Makanya kalau misalnya untuk itu dia tidak terlalu mahal. Tapi betul sekali kata Omawa, kita lihat lapu-lapu bahkan adalah salah satu hero yang bisa digunakan oleh seorang Drian di arah mid lane, bukan di arah off lane. Ini sudah diamankan oleh Aura Fire karena mereka tahu dengan dua squishy di arah backline, Hayabusa dan juga ada seorang Lilia was a little girl, ini benar-benar bisa di-burst abis-abisan dan bahkan benjol abis-abisan oleh tim Aura Fire. Sedangkan dari tim Onyx Esports, mereka sudah mengamankan Godita, ya kan, kita tahu respect terhadap seorang Godiva ini. Betul. Yang membuat gameplay dari tim Aura Fire sangat-sangat luar biasa. Jujur aja, memang kalau misalnya udah hero pegangan itu udah beda. Dan Lunox untuk nge-burst seorang
Baxia kali ini sudah diamankan dari tim Onyx Esports. Onyx Esports terbuka sangat bebas untuk seorang sisi samping, tapi ternyata Beatrix for mid lane. Beatrix for mid lane bakal digunakan, tandanya kemungkinan besar ini akan adanya jungler dari seorang Harley, Talia. Yes, ini kalau misalnya sudah terlihat ada Beatrix, ini bisa banget sih seperti kata Ranger Emas, cowoknya Romer, Beatrixnya mid laner, dan otomatis Harley-nya bakal menjadi jungler. Tapi nampaknya sudah ada Balmond dari sisi Aura Fire dan last pick-nya. Kita akan melihat nih, akankah akan ada Romer lagi supaya Baxianya di side, atau justru Aura Fire nge-pick arah Romer? Masih ada Popol Kupa sih, kalau dia bisa nangkep pergerakan Harley juga enak dengan ada Baidem Kupa. Bagaimana kalau menurut Ranger Mas? Iya, Popol salah satu pilihan yang bagus, apalagi ada Drian gitu, dan ternyata jatuh kepada Ruby T. Ruby Romer. Udah fix berarti ini Baxia samping. Udah fix. Baxianya offlane, Ruby-nya bakal di Romer seperti biasa. Dan ini sebenarnya yang pakai Kabuki, yang pakai Kabuki, yang pakai pakai Baxia either Kabuki. menurut aku sih Keira sih. Gak tau kenapa ya. Kabuki dong, Keira Balmond. Iya. Balmondnya Keira gue ingat banget sih, kuat banget ya Balmondnya. Nah junglernya Onyx udah terbuka, berarti Onyx tinggal butuh sisi god lane ya. God lane yang bisa ngeburst seorang Balmond or Baxia bakal jatuh kepada, karena mereka udah punya magical damage sudah cukup banyak, dia butuh physical damage dan ternyata jatuh kepada cewek fix pakai Belerik. Belerik. Ini tahu nggak kenapa cewek Belerik? Karena cowoknya tetap tank Romer. Iya, cowoknya tetap Romer, Beleriknya bakal di side. Dan kenapa pick Belerik dengan adanya 4 concern hero melee Openg Wawa? Balmond, Hayabusa, Baxia. Di situ dan juga Ruby menjadi salah satu concern kenapa Belerik di pick sangat tinggi. Karena kita tahu ketika dipanggil sama Belerik, langsung semua mendekat